Om Swastiastu. Saya Ika Dek Yastawan, alamat Desa Pengutan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Tempat tanggal lahir Desa Pengutan 12 Juli 1991. Saya menjabat dilantik tanggal 12 Desember 2019 menjadi perbekal Desa Pengutan sebelum wabah COVID-19 melanda Indonesia. Nah, secara khusus di Desa Pengutan, dari sektor pertanian saya sampaikan, khususnya di pertanian jeruk dan juga pertanian yang lainnya yang sudah diprioritaskan di Desa Pengutan, yaitu dari segi produksi di kebun sangat luar biasa, dan juga untuk pemasaran masih sangat terjangkau dan masih mudah dipasarkan. Pengiriman jeruk juga pada saat itu masih bisa dikirim ke luar Bali. Dari segi peternakan, nah khususnya yang ada di Desa Pengutan yaitu peternakan babi, terus ada peternakan ayam petelur. Nah, juga masyarakat masih luar biasa merasakan daripada hasil jerih payahnya untuk memperoleh suatu ekonomi, yaitu pundi-pundi uang yang digunakan untuk menjalani hidupnya dan untuk menjalani sesuatu yang dia peroleh. Dari segi pariwisata, nah pada saat itu, nah di Pengutan yang sudah wisatanya melalui ada dari kemarin, yaitu wisata Baliwoso Upadesa, yang notabene 50% sahamnya yaitu yang dimiliki oleh Desa Adat Pengutan. Sebelum terjadinya COVID-19, desa wisata yaitu melalui Baliwoso untuk kunjungan tamu mancanegara, baik itu tamu domestik, masih sangat normal, sehingga pekerja-pekerja yang ada di sana dan sentuhan juga masyarakat dari segi ekonomi, pertanian, baik itu dari segi peternakan dan kerajinan, masih sangat-sangat didukung oleh sektor pariwisata tersebut. Saya dapat ceritakan sedikit di tahun 2020, yaitu pada bulan Maret, bertepatan kalau tidak salah tanggal 16 Maret 2020. Pada saat itu pemerintah Desa Pengutan mendapatkan giliran lomba di tingkat kecamatan, lomba ligurer di tingkat kecamatan. Terus lombanya bertepatan tanggal 17 Maret 2020. Nah, sehingga di tahun 2020, yaitu pada tanggal 16 Maret sudah ada surat edaran bahwa tidak dibolehkan berkerumun atau mengumpulkan orang banyak. Nah, sehingga lomba desa untuk Desa Pengutan pada saat itu dibatalkan, padahal persiapan sudah 90%. Semenjak adanya wabah COVID-19 melanda Indonesia, yang sudah barang tentu pasti sampai ke sendi-sendi kecil, yaitu di desa, sangat-sangat merasakan. Nah, pertama di sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian seperti yang ada di Pengutan, ada pertanian jeruk, ada pertanian hortikultural
yang terdiri dari sayur mayur. Nah, yang menjadi kendala yaitu yang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu hortikulturalnya, itu sayur mayurnya. Dengan produksi yang sangat luar biasa yang ditanam oleh masyarakat Desa Pengotan, karena masyarakat Desa Pengotan yaitu 70%-nya merupakan bekerja di sektor pertanian. Nah, untuk pemasaran, nah seperti saya contohkan, cabai yang produksi panennya sangat luar biasa, terus ada sawi, terus ada kol yang sudah barang tentu masyarakat mampu panen, tapi memasarkan tidak mampu karena pengepul sudah tidak nilai produksi dan nilai panennya sangat rendah di sektor peternakan. Nah, karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, sehingga masyarakat yang bergelut di sektor peternakan seperti peternakan babi, terus ada peternakan ayam bertelur, terus peternakan sapi, sangat-sangat juga mengalami dampaknya. Nah, tentunya di pemasaran. Dari segi pariwisata, nah dengan adanya surat himbauan maupun surat edaran pada saat itu, baik itu dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten, nah sehingga pariwisata juga ditutup. Nah, pariwisata ditutup dan Pengotan karena masyarakatnya juga ada yang berkecimpung di pariwisata, makanya pasti juga akan terdampak. Karena tamu-tamu yang biasanya datang ke objek yang ada di Desa Pengotan seperti Baliwoso dan Uma Strawberry, sudah barang tentu tamu domestik, tamu mancanegara sangat sedikit yang berkunjung dalam penanganan COVID-19, yaitu terutama di pemerintah Desa Pengotan membentuk Satgas Terpadu COVID-19. Nah, di sana karena terkait dengan surat edaran yang dari Menteri Desa, yaitu terkait dengan penanganan COVID-19, terus di sana ada BLT dana desa. Nah, maka yang pertama saya rencanakan dan tentunya sudah direalisasikan, yaitu penyemprotan disinfektan di masing-masing wilayah dan di rumah-rumah penduduk dan di tempat umum yang ada di Desa Pengotan melalui Satgas Terpadu COVID-19 dan Satgas Gotong Royong Desa Adat Pengotan. Pembagian masker juga yang dibelikan atau dianggarkan melalui dana desa yang langsung dibagikan ke masyarakat yang ada di Desa Pengotan. Selanjutnya, karena melalui kerjasama desa adat dan desa dinas, karena Pengotan yaitu menjadi satu wilayah dengan dua kelembagaan yang diakui kepemerintahan, sehingga saya sendiri dengan Ben Desa Adat di Desa Adat Pengotan membentuk sebuah komitmen dan menyepakati komitmen bahwa untuk penanggulangan COVID-19 kita tanggulangi bersama melalui sinergi pemerintahan desa dengan desa adat. Nah, di sana juga terjadi kerjasama yang sangat erat sehingga sampai saat ini
Pengotan untuk yang tertular masih sangat sedikit. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa untuk BLT dana desa yang sudah diberikan ke masyarakat, yaitu melalui proses penunjukan tim verifikasi yang berjumlah kalau tidak salah 5 orang. Nah, tim verifikasi tersebut yang dimotori oleh yang ada 5 orang itu kerjasamanya dengan kepala wilayah dan tim verifikasi mendata ke masing-masing wilayah yang ada di 8 Banjar, tentunya melalui kriteria yang jelas. Nah, kalau tidak salah yaitu ada 14 kriteria. Nah, setelah lolos pada 14 kriteria tersebut, makanya data disampaikan ke pemerintah desa melalui tim verifikasi dengan dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disepakati, sehingga saya selaku perbekal Desa Pengotan dapat menetapkan berapa sih jumlah yang layak untuk diberikan BLT dana desa. Nah, sehingga BLT dana desa yang sejumlah 600 kali 3, terus ada 300 kali 6 yang sudah diinstruksikan melalui Kementerian Desa di Desa Pengotan dapat direalisasikan dengan maksimal dengan berjumlah 84 orang. Dalam menentukan BLT, nah tentunya pada saat sudah ditentukan oleh tim verifikasi yang sudah kami tunjuk melalui rapat diskusi dengan berbagai tokoh yang ada di Desa Pengotan, sehingga setelah ditetapkan ada masyarakat yang tentunya protes bahwa kenapa sih saya tidak dapat, kenapa sih orangnya itu yang dapat. Tetapi dengan kriteria yang sudah jelas, yang sudah kami sampaikan dan kami buat sebagai dasar untuk menentukan daripada layak tidaknya yang mendapatkan BLT, sehingga masyarakat sedikit demi sedikit kami sadarkan, karena tentu semua masyarakat yang ada di Desa Pengotan terdampak dan terdampak daripada COVID-19, sehingga mereka merasakan bahwa mereka pun layak untuk mendapatkan dari BLT. Nah, sedangkan BLT kita hanya terbatas, makanya kita saring datanya, dan data-data yang sudah ditetapkan hanya itu yang sebagai dasar untuk penganggaran dan realisasi daripada BLT dana desa yang sudah kami realisasikan. Baik, saya juga secara pribadi sering mengedukasi dan memberikan motivasi kepada masyarakat Desa Pengotan, terutama pada saat ada acara-acara sangkep atau perkumpulan, atau misalnya kita dalam interaksi sosial di masyarakat, karena sudah barang tentu wabah pandemi COVID-19 yang sudah melanda negara Republik Indonesia dan seluruh dunia, dan khususnya di Desa Pengotan, pasti akan berdampak pada kesehatan dan ekonomi. Nah, untuk menyeimbangkan daripada hal ini, nah tentunya pertama dari sektor ekonomi, agar kita dapat hidup
kita harus menanam yang bisa kita nantinya gunakan untuk makanan pokok. Nah, seperti saya contohkan untuk ketahanan pangan, yaitu ada ketela, terus ada apa? Ada padi, nanti ada umbi-umbian. Saya edukasi masyarakat, saya motivasi biar masyarakat semangat untuk menanamnya, sehingga sektor ekonomi, nah untuk istilahnya hal yang terkecil untuk dapat hidup, kita dapat tanggulangi. Dari segi kesehatan juga sudah barang tentu akan sangat dikhawatirkan. Nah, untuk itu masyarakat yang punya mobilitas tinggi, baik itu dari Pengotan ke Denpasar, ke Buleleng, atau ke Singaraja, ke Gianyar, saya sarankan agar tetap menggunakan protokol kesehatan, sehingga tentunya pada khususnya masyarakat Pengotan, melalui edukasi saya sendiri selaku pribadi, mampu menyelamatkan dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk banyak orang. Terima kasih. Kontribusi daripada Yayasan MBM ini sudah kami rasakan untuk meningkatkan daripada baik itu dari segi ekonomi, dari segi kesehatan yang ada pada penduduk kami di Desa Pengotan.